Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqal maqasid wal ghayat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'an ila yaumil ma'ad. Amma ba'du. Hadratul mukarramin, para alim, para ulama, para kiai, para masyayikh, wabil khusus dumateng panjenenganipun Romo Kiai Haji Zainur Rahman, Romo Kiai Haji Habrun, Romo Kiai Haji Munawar Khalil, juga Romo Kiai Haji Ali Mahrus dari Jati Barang, serta para masyayikh, para kiai, para satid yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Yang saya hormati Ketua Yayasan Aji Yumika, Ibunda Nyai Hajah Dr. Anda Siti Anirah Selamat Effendi Yusuf. Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang, dan terus melanjutkan amanah yang luar biasa ini, memimpin pondok pesantren modern Tahfidzul Quran Al-Azhari. Juga Akhinal Karim, Ibnu Karim, Profesor Dr. Kiai Haji Khairul Fuad Yusuf. Ini memang kalau profesor itu ceramahnya beda, berbobot. Yang saya hormati Rektor UIN Saiju, Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Raqib. Yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, Bapak Haji Aziz Muslim MPDI. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Cabang, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas. Forkombincang hadir di sini Bapak Camat, Bapak Polsek, Bapak Koramil, dan tentunya yang saya hormati, yang saya muliakan para wali santri dan juga santriwan santriwati Pondok Pesantren Modern Tahfidzul Quran Al-Azhari yang tadi telah menampilkan satu acara, satu tampilan yang sangat menarik, membacakan puisi dengan 3 bahasa. Yang satu bahasa saya cukup paham, tapi yang bahasa Cina saya mengira-ngira saja. Luar biasa. Bapak Ibu yang saya muliakan, tentu yang pertama dan utama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kita bisa hadir bersilaturahim, ngalap barokah di dalam satu acara yang sangat mulia, yaitu Dzikrul Haul Muassis Pondok Pesantren Modern Tahfidzul Quran Al-Azhari. Saya jujur beberapa hari ini melakukan perjalanan cukup panjang
4 hari yang lalu saya baru pulang dari New Zealand, Selandia Baru, mewakili Menteri Agama untuk bertemu dengan Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, dan juga Menteri Utama di Selandia Baru dalam rangka membicarakan masalah produk halal. Pulang dari New Zealand, saya ditugaskan untuk pergi ke Jawa Tengah, acara mantenan Pak Jokowi. Pulang langsung ditugaskan ke Singkawang. Singkawang itu dari Pontianak kurang lebih 3,5 jam. Kembali, kemudian istirahat sehari, baru ke Aji Barang. Memang rasanya capek, karena dari Jakarta ke Aji Barang tidak ada pesawat, harus pakai darat. Tapi alhamdulillah, begitu sampai di pondok pesantren, rasanya segar kembali. Rasanya energi itu pulih kembali. Ibaratnya seperti ikan dapat air. Ikan dapat air itu menjadikan segar apa? Segar. Tentunya semakin segar. Karena memang pesantren itu memiliki kekuatan, ya, energi positif yang luar biasa. Karena di pondok pesantren diajarkan berbagai ilmu, utamanya ada ilmu yang tafaqquh fiddin, pendalaman di dalam ajaran-ajaran agama kita. Kita dekat dengan kiai, kita dengan ulama, apalagi kita ingin pada malam hari ini memperingati haulnya para muassis, para pendiri cikal bakal pondok pesantren Tahfidzul Quran Al-Azhari. Ada almarhumlah Romo Ki Haji Yusuf Azhari, ada Ibu Nyai Umi Kulsum, dan juga ada putra putrinya yang salah satu bagi saya beliau bukan lagi sebagai seorang guru, tapi beliau juga orang tua saya, almarhumlah Romo Ki Haji Slamet Effendi Yusuf. Beliau adalah mentor saya, beliau panutan saya, beliau guru saya. Beliau orang yang luar biasa. Saya banyak terinspirasi oleh beliau. Saya mengenal beliau tahun 82 ketika baru berangkat dari Jepara menuju Jakarta. Di Jakarta saya ingin kuliah. Saat itu beliau sudah menjadi orang hebat, sudah menjadi orang besar. Jejak perjalanan beliau, saya kira bagi anak-anak muda NU itu menjadi sebuah petilasan yang sulit dihapus, karena beliau orang yang sangat ngemong kalau dalam bahasa Jawa, orang yang ngopeni anak-anak muda. Beliau membimbing saya. Beliau dalam catatan perjalanannya pernah di IPNU, sama dengan saya pernah di IPNU. Bahkan terakhir saya menjadi ketua umum IPNU. Saat saya menjadi ketua umum IPNU, beliau menjadi ketua umum Ansor.
dan juga sudah melalang buana. Beliau tempat bertanya, beliau tempat saya untuk minta nasihat ketika ada persoalan-persoalan. Jadi bagi saya beliau adalah bukan hanya sebagai guru, tapi orang tua. Beliau adalah orang yang mengajari saya memahami, memaknai politik. Tadi dikatakan oleh Bu Nyai, beliau ini orang anak muda yang berani melakukan terobosan-terobosan. Beliau merupakan orang pembaharu pemikiran di bidang politik di NU. Di saat orang terkungkung dalam sebuah format politik, beliau berani hijrah. Karena bagi beliau politik itu hanya kaifiah, cara bagaimana kita menuju tujuan. Dan partai politik itu wasilah, bukan gaya, bukan tujuan. Sehingga dimanapun berada, kita tetap tujuan berpolitik itu adalah untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menjaga nilai-nilai agama dan untuk mensejahterakan umat manusia. Itu tujuan politik. Persoalan partai boleh berbeda. Meskipun beliau berada di partai Golkar, saya di P3, tapi beliau tetap ngemong. Beliau menyambung hubungan antara murid dan guru tidak terputus. Beliau mengajarkan etika berpolitik. Apa etika berpolitik itu? Yakni politik yang dilandasi dengan nilai-nilai agama. Kebetulan kami juga pernah sama-sama di DPR, meskipun beda partai politik, tapi tetap uhwah Islamiyah, uhwah watoniyah, uhwah basyariah itu tetap terjaga karena kami masih dalam satu wadah Nahdlatul Ulama. NU sendiri membebaskan warganya untuk berpolitik, dan pilihan politiknya itu juga boleh, silahkan. Yang di Golkar monggo, yang DP3 alhamdulillah, yang DPDI tidak dilarang. Ataupun yang sekarang misalnya ada di PKB, ada di Perindo, silahkan. Tapi begitu kita nanti menjadi anggota DPR RI, tujuan kita untuk menjaga nilai-nilai agama dan mensejahterakan umat manusia itu harus tetap dijaga. Karena tujuan berpolitik adalah fihi rasatidi wa siyasati dunya. Itu kata Imam Al-Mawardi. Menjaga nilai-nilai agama dan untuk mensejahterakan umat manusia dimanapun kita berada, sehingga ukhuwah Islamiyah itu tetap terbangun. Di sini pentingnya masyarakat pesantren itu melek politik. Jangan kita menjadi korban politik. Pesantren memiliki fungsi di samping sebagai mas'uliyah diniyah, juga mengemban mas'uliyah watoniyah. Mas'uliyah diniyah karena memang pesantren tugasnya membimbing masyarakat agar bisa menaati, melaksanakan syariat Islam dengan baik. Pesantren, para kiai telah berjasa terhadap negara yang kita cintai. Pesantren kiai telah menjaga umat dari apa? Dari akidah yang sesat. Bu, sekarang ini banyak aliran-aliran
sesat. Kemarin ada perempuan ngaku-ngaku menjadi malaikat. Ada pengikutnya, ada laki-laki namanya Musodik, guru olahraga, ngaku jadi nabi. Yang ada pengikutnya. Yang hebat polisi, dua-duanya ditangkap. Makanya polisi Indonesia ini luar biasa, bisa nangkep nabi, bisa nangkep malaikat. Ketika dipertemukan antara malaikat dengan nabi, ditanya, hei malaikat, pernah gak kamu ketemu sama Nabi Muhammad ini? Gak pernah katanya. Begitu juga Nabi Muhammad ketika ditanya, gak pernah ketemu sama malaikat. Bagaimana padahal malaikat Jibril itu yang menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad. Ya, kita pertama mengenang perjalanan para muassis pondok pesantren yang telah didirikan, yang telah dirintis oleh Al-Mahfullah, Al-Marhumin, dan tentunya kita dimohonkan untuk mendoakan agar beliau-beliau yang telah meninggalkan sebuah tempat yang sangat mulia untuk mendidik anak-anak kita, mencerdaskan mereka, tidak hanya cerdas akal pikirannya, tapi juga baik akhlaknya. Ini betul-betul mudah-mudahan menjadi peninggalan yang baik, yang terus mengalir pahalanya menjadi amal jariah untuk para orang-orang tua kita, guru-guru kita yang pada malam hari ini kita peringati haulnya. Juga tentunya kita ingin membaca ulang sejarah perjalanan beliau sehingga kita bisa mengikuti jejak-jejaknya. Kita meneruskan perjuangannya, karena dengan demikian insya Allah amanat yang sangat mulia ini terus kita bisa laksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan tentunya kami dari Kementerian Agama terus memberikan afirmasi, memberikan dukungan yang sepenuhnya terhadap pondok pesantren, karena pondok pesantren sudah nyata membuktikan dalam kiprahnya untuk memperjuangkan nilai-nilai kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan, bahkan mengisi kemerdekaan dengan pendidikan dan mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang insya Allah anak-anak yang bermanfaat fi din wa dunya wal akhirah. Dengan adanya undang-undang pondok pesantren, undang-undang pesantren nomor 19 tahun 2018, bukti bahwa negara hadir, negara memberikan perhatian kepada pondok pesantren. Di dalam undang-undang tersebut, pesantren di samping sebagai tempat pendidikan, pesantren juga menjadi tempat untuk menebarkan Islam wasatiyah, Islam moderat, menyampaikan nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah, dan juga pesantren sebagai tempat untuk memberdayakan masyarakat sekitarnya. Kedepan tentunya Kementerian Agama akan terus meningkatkan perhatiannya kepada pondok pesantren melalui program-program yang lebih baik, melalui bentuk-bentuk bantuan-bantuan yang itu tentunya memang secara selektif harus kami berikan. Jumlah pondok pesantren di Indonesia ini sangat banyak, lebih dari 28.000
pondok pesantren. Apalagi sekarang ini banyak bermunculan pondok-pondok pesantren yang tidak jelas. Bagaimana siapa muasisnya, bagaimana paham keagamaannya. Untuk itu Bapak Ibu sekalian harus benar-benar waspada dan hati-hati terhadap pondok-pondok pesantren yang sangat keilmuan kiainya itu diragukan atau tidak bisa dipertanggungjawabkan. Cari pondok pesantren yang jelas-jelas memiliki sanad keilmuan, yang ulama-ulamanya, kiai-kiainya benar-benar ulama-ulama yang memiliki tingkat ikhlasan yang tinggi, yang itu ilmunya juga didapatkan dari ulama-ulama salafus saleh yang bisa dipertanggungjawabkan. Insya Allah Kementerian Agama sekali lagi akan terus memberikan pembinaan dan juga afirmasi terhadap seluruh kegiatan pondok pesantren. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan malam hari ini haul dalam rangka memperingati para muassis pondok pesantren modern Tahfidzul Quran Al-Azhari bisa memberikan keberkahan untuk kita semuanya, dan kepada seluruh pengelolanya, para kiai-kiainya, para asatidahnya diberikan semangat di dalam mengelola pondok pesantren yang sangat mulia ini. Saya kira demikian yang bisa kami sampaikan. In uridu illa islah wa ma taufiq illa billah wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.